berarti mengacu ke alasan kenapa sih aku join jurnalistik. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya sih sama mata pelajaran bahasa Indonesia pas aku SMP. Mungkin kalian juga dapat sih harusnya pas SMP itu kan ada yang namanya materi berita kan. Ya. Nah, pas SMP itu aku pas materi berita itu juga dapat yang namanya tugas untuk membaca berita. Terus pas itu pas aku baca, aku ternyata gurunya tuh kayak komen, kamu ternyata bagus nih, ternyata punya bakat di bidang ini. Ya udah, dan kebetulan juga itu berdekatan sama festival bulan bahasa pas tahun aku sih lupa tahun ini. Itu kamu dipilih juga buat jadi perwakilan. Nah, mungkin awal mula ketertarikannya itu di situ. Ya udah deh, pas SMA aku ngeliatin demos eskul dan ternyata pas aku lihat, oh ternyata di 94 ada nih yang namanya eskul jurnalistik. Ya udah deh, aku daftar. Tapi aku bukan daftar sebagai divisi koresponden, yang dimana koresponden itu kan bertugas kayak menyiarkan berita tuh kayak gimana. Tapi aku daftar sebagai divisi artikel karena aku juga punya ketertarikan gimana sih caranya mengelola berita, membuat artikel, bikin majalah. Jadi mungkin kalau bilang alasannya itu aku tertarik dimulai pas SMP sih. Lalu yang kedua, kegiatan apa yang paling sering dilakukan dalam eskul? Kalau kegiatan yang paling sering berarti apa aja sih yang dilakuin selama eskul? Kita kan eskul tuh setiap hari Senin ya. Setiap hari Senin kita itu biasanya kayak yang paling pertama bakal kita lakuin tuh kita kayak ngeliat dulu nih ada event apa sih terdekat gitu. Contohnya kalau sekarang kan hari ini berarti besok nih kebetulan ada yang namanya Hari Guru. Dan hari ini juga hari Senin kita ada eskul kan berarti. Iya. Nah, berarti kita bakal kayak ngelis juga nih, besok kan ada event Hari Guru, berarti nanti yang turun ke lapangan tuh siapa aja, mulai dari kayak yang bakal jadi koresponden, yang wawancarain, yang jadi artikel tuh kayak yang nyiapin bahan pertanyaannya, terus ada juga yang kayak nanti yang ngeliput juga sebagai divisi kameramen kayak gitu. Selain kita nyiapin ataupun nge-schedulein event-event terdekat, kita juga kayak ada program yang namanya kayak majalah bulanan. Ada juga kayak intinya kurang lebih kayak ngejalanin proker-proker mulai dari majalah sama yang lain-lain. Selain itu mungkin kita juga kayak lebih ke arah latihan sih. Kebetulan kan saat ini jurnalistik juga punya pelatih nih. Kamu anak jurnal atau bukan? Bukan. Jadi kayak mulai dari masing-masing divisi. Kalau seandainya yang fotografi dia lebih ke arah kita belajar nih sama kakak-kakak kelasnya atau sama pelatihnya gimana sih cara ngambil angle kamera yang bagus. Artikel juga cara menulis artikel yang baik gimana, cara public speaking yang baik gimana. Baik, selanjutnya apa pengalaman paling berkesan selama mengikuti jurnalistik? Kalau pengalaman pastinya semua pengalaman itu kan baik adanya, tapi kalau menurut aku yang paling berkesan lebih ke arah pas aku bisa meraih juara 1 FLS 2N tahun 2024 cabang jurnalistik di Jakarta Barat dan bisa mewakili ke tingkat DKI. Menurut aku itu kayak something yang special moment yang bahkan aku ingat, dan mungkin nanti pas aku udah lulus juga bakal aku ceritain sih ke ya orang-orang sekitar aku gitu sih. Baik, selanjutnya yaitu skill apa saja yang kakak pelajari setelah ikut eskul ini? Kalau skill bisa dibilang kalau pas SMP meskipun aku dapat pujian yang kata pas baca berita aku tipe orang kan sebenarnya aku tipe orang yang introvert ya. Nah pas aku masuk SMA juga aku mikir kayak kayaknya susah deh buat bisa public speaking yang bagus. Makanya aku juga meskipun aku tertarik sama cara menyiarkan berita, tapi aku pas join jurnalistik aku join ke divisi artikel karena aku tipe orang yang kurang pede berbicara di depan kamera. Tapi ternyata meskipun aku di divisi artikel, kakak kelas aku dulu tuh sempat bilang, kamu coba deh jadi koresponden gitu. Dan pas aku coba ternyata nggak seburuk itu. Dan mungkin kalau dibilang skill yang paling aku dapat selama ikut jurnalistik, public speaking. Lalu apa tantangan terbesar saat membuat berita atau konten? Kalau tantangan terbesar, kalau berita ataupun konten lebih ke arah kita harus konfirmasinya itu sama narasumber sih. Kan di mana-mana kita itu yang harus nyesuaiin jadwal sama narasumbernya. Jadi kayak pernah beberapa kali sebenarnya kita udah bikin janji di hari ibarat di hari Senin nih jam segini pulang sekolah di mana, tapi ternyata narasumbernya nggak bisa tuh, terus cancel dan kita harus nyari waktu lagi, sedangkan kita udah mepet sama deadline beritanya harus dipublikasi pada tanggal segini. Itu sih tantangan sebenarnya. Lalu
bagaimana cara kakak mencari ide untuk artikel atau liputan? Kalau buat ide, yang pasti kita itu harus yang namanya update sama lingkungan sekitar sih, mulai dari info-info terkini, isu-isu global tuh ada apa. Kita nggak boleh yang namanya ketinggalan berita, karena yang namanya berita itu kan pasti sesuatu yang masih kayak panas-panasnya kan, biar bisa menarik juga. Kalau jurnalis kan lebih ke arah media ataupun berita yang ada di sekitar 94. Jadi kayak kalau seandainya kita bisa memanfaatkan sosial media juga, kalau kita lihat oh ternyata yang ini ada menang lomba nih, langsung aja nih ntar kita hubungin terus biar kita liput gitu. Selanjutnya, menurut kakak, apa manfaat eskul jurnalistik untuk siswa lain? Kalau manfaat banyak banget. Yang pertama yang tadi aku bilang, manfaat yang aku rasain sendiri, kalian pastinya bakal meningkatkan skill public speaking kalian. Kalian juga selain itu, kalian juga bisa ningkatin yang namanya skill editing. Kalau kalian masuknya namanya divisi editor, bisa juga ningkatin skill secara pengambilan gambar kalian. Dan yang selain itu, selain public speaking, yang menurut aku paling penting itu juga skill bagaimana kalian cara mengetik ataupun menulis sesuai dengan ejaan ataupun KBBI yang udah tersedia. Lumayan banyak nih kak pertanyaan. Iya, nggak apa-apa Santa. Selanjutnya, lalu platform apa yang digunakan untuk mempublikasi hasil karya, mading, web, IG, dan lain-lain? Kalau untuk jurnalistik sendiri, bisa kita tahu yang paling aktif itu di platform Instagram sih. Kayak kalian bisa cek aja di Instagram @noveljournalism. Nanti ada misalnya profilnya warna biru. Itu platform paling pertama yang paling update dari jurnalis. Cuman jurnalis juga punya yang namanya website, cuman ini masih kurang aktif, tapi kalian bisa cek juga. Terus selain itu mungkin lebih ke arah bukan platform, lebih ke arah media cetaknya, kayak majalah yang ada di perpustakaan. Lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu berita atau liputan? Kalau itu sebenarnya kalau seandainya narasumbernya ada, terus kita udah dapet datanya, nggak lama sih. Aku pernah bikin berita tuh, ibarat aku udah dapat berita nih, contohnya hari Senin, kita konfirmasi sama narasumber, udah oke, besoknya kita wawancara, kita olah, jadi kayak bisa 3 hari sebenarnya selesai. Cuman bisa juga kadang bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, jadi buat frekuensi waktunya itu nggak tentu. Lalu bagaimana proses penyuntingan editing dilakukan di eskul ini? Untuk ini penyuntingan editingnya itu ke arah penyuntingan gambar, video atau tulisan ya. Untuk video kalau itu kita masih sistemnya kayak masih manual sih. Jadi kayak di eskul kita yang jago ngedit siapa nih, mulai dari yang jago ngedit gambar, ngedit foto atau ngedit video, itu masih kayak sistemnya ya seadanya sih. Kalau foto gimana? Kalau foto kita kayaknya sejauh ini belum ada foto yang benar-benar profesional. Lalu apakah kakak pernah bekerja sama dengan eskul atau pihak sekolah lain? Kalau bekerja sama itu pernah pastinya, cuman lebih ke arah kita tuh cuman kayak tim yang publikasi doang gitu kan. Contohnya kalau ada event kan nanti kita yang ngeliput kayak sebenarnya ini termasuk kerjasama apa enggak, aku juga kurang itu sih. Cuman kalau menurut aku sebagai eskul yang tentang media ataupun berita-berita di Semangkat, menurut aku ini kerjasama. Kayak contohnya kalau seandainya kayak kemarin kayak kita kan kemarin tuh yang kata tentang membantu itu kan kita kan dari kita kan, ada juga yang dari tim jurnalis yang gitu. Kalau kurang lebih kayaknya kalau buat kerjasama sama SK pasti ada, tapi kita cuma kayak sebagai partner buat ngepublikasiin kegiatan mereka doang, sama kayak mereka menang apa aja sih gitu. Lalu apa jenis liputan yang paling sering dibuat? Kegiatan sekolah, prestasi, siswa, opini, dan lain-lain? Kegiatan yang paling sering dilakukan, kegiatan rutin yang sampai saat ini masih sering dilakukan itu yang pertama banget itu kayak radio Rabu. Itu setiap Rabu masih aja kita lakuin, sama liputan setiap event aja sih. Sama sekarang kita juga kayaknya masih on proses buat bikin majalah. Lalu apa
Apa harapan kakak untuk ekskul jurnalistik di masa depan? Harapan pastinya yang baik-baik aja buat ekskul jurnalis. Semoga tahun 2025 hingga seterusnya tuh bisa lebih berkembang lagi, yang peminatnya banyak, dan yang pasti jangan minat di awal doang, banyak dan semoga menang lomba Lalu apa pesan untuk siswa lain yang ingin bergabung? Oke, buat kalian yang mau bergabung ke ekskul jurnalistik, langsung join aja karena kita semua welcome kok. Kalian bisa langsung hubungi nomor-nomor yang join di jurnalis, bisa kalian mungkin langsung hubungi anak kelas 11 aja sih. Kebetulan aku kan udah kelas 12 jadi aku udah gak ikut ekskul ya. Atau enggak, kalau mungkin kalian malu buat hubungin ataupun nemuin langsung, DM aja Instagramnya nggak apa-apa. Atau enggak, datengin aja langsung setiap hari Senin. Lalu pertanyaan terakhir nih kak, menurut kakak apa yang membuat ekskul jurnalistik berbeda dari ekskul lainnya? Yang paling berbeda pastinya karena bidangnya itu berbeda dari yang lain sih. Kita bisa tahu kan kalau di sini ada tuh ekskul yang bidangnya olahraga, ada beberapa bidangnya kayak tentang kesenian juga ada. Tapi di Kompas ini kebetulan yang fokusnya di bidang berita dan sebagainya cuma ekskul jurnalistik. Jadi menurut aku itu udah lengkap sama kalian. Silakan di sini menjadi narasumber utama. Maaf ya kalau banyak kata